后裔，血脉之强有古神法身所蕴含的血脉。撤！九阶境力量。一刀锋，多谢陛下。王，若你只有这点。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan di Empire of Omelia Realms atau One Jie Journey guys. Baba Yunfei. Pasti pada kepo dengan kelanjutannya bukan? Nah di part hari ini kita semua bakal menyaksikan Yunfei bersama teman-temannya akan menghajar si Raja Ras asing dengan para anak buahnya nih. Sampai-sampai itu membuat mereka semua kocar kacir. Wow, seru bukan? Berdasarkan part terakhir kita menyaksikan para tetua ras asing yang menertawakan Yunfei dan teman-temannya. Soalnya mereka bisa merasakan ranahnya Yunfei beserta teman-temannya ini masih terhitung rendah. Segera mereka menyerah Yunfei dan teman-temannya dengan kekuatannya guys. Yunfei langsung maju, mengeluarkan leluhur mata ketiga menghentikan pergerakan mereka. Membuat para tetua dari ras asing itu kebingungan. Gak cuma itu, Yunfei juga berhasil menahan serangan mereka dengan mudah. Jelas itu hanya bisa membuat mereka bengong dong. Kok bisa Yunfei yang berada di ranah yang rendah ini memiliki kekuatan sekuat itu? Apalagi dia bisa membuat beberapa tetua sampai membakar roh primordialnya untuk melepaskan diri dari tenenya Yunfei. Setelah diamati lebih jelas, mereka tersandar guys. Ternyata Yunfei ini memiliki kekuatan dewa kuno sama seperti raja mereka. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah melihat Yunfei mengeluarkan leluhur mata ketiganya, membuat para tetua ras asing yang ada di sana terkejut bukan main. Karena mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan dewa kuno milik Yunfei itu lebih kuat dibandingkan milik raja mereka guys. Sampai-sampai mereka menduga Yunfei terus dibiarkan hidup, itu maka pasti di masa depan akan menjadi orang yang menakutkan. Lagian cari masalah sih sama MC kita ya kan? 国后裔，血脉之强有古神法身所蕴含的血脉。 Beda sama Yunfei, dia kembali mengumpulkan kekuatan membentuk formasi besar. Dengan kekuatan itu bisa menekan para tetua yang ada di sana. Awalnya mereka kesulitan guys, tapi tidak ada kata menyerah dan membentuk pelindung. Yunfei yang tidak gentar, membuat klan leluhur untuk mengepung mereka. Setelah itu dia pun menyerang para tetua dengan mengeluarkan sebuah bunga emas yang mengeluarkan petir sangat kuat. Alhasil membuat pelindung milik para tetua itu langsung hancur seketika. Sui menyaksikan itu pun meledek kalau ternyata para tetua ras asing itu sangatlah lemah. Jelas para tetua menjadi semakin murka, meminta tolong kepada dua ajudan sang raja untuk menghancurkan formasi milik Yunfei. Dengan cepat kedua ajudannya si raja pun menyatukan kekuatan mereka guys. Muncullah sebuah tombak besar yang langsung menghancurkan semua teknik Yunfei dalam sekejap. Gak cuma itu, mereka juga berhasil membuat Yunfei mundur, walaupun cuma sedikit. Kejadian itu membuat para tetua senang bukan main tertawa keras guys. Karena mengira dengan menggabungkan kekuatan dari dua ajudan sang raja itu sudah cukup, Yunfei dan teman-temannya pasti dihabisi. Gak cuma itu, kedua ajudan juga murka guys, terus memadatkan kekuatan kembali. Tidak lama dari itu, muncullah seekor naga dan seekor harimau yang melesat ke arah Yunfei. Dengan cepat, Yunfei menggunakan teknik lonceng pelindung. Tapi kekuatan dari sang naga dan harimau terlalu kuat.
Mereka berhasil menghancurkan lonceng pelindung milik Yunfei serta sosok leluhur mata ketiga. Buset, ternyata kuat juga ya dua orang ini. Pantas saja mereka menjadi ajudan dari sang raja ras asing. Yunfei masih memiliki kekuatan lain, dia pun menggunakan cangkir ilahi, membalikkan serangan mereka sehingga tuar. Terjadilah ledakan yang sangat besar, membuat naga dan harimau pun langsung lenyap. Kedua ajudan sang raja juga terkejut. Tidak menyangka Yunfei bisa memiliki harta karun seperti itu. Kalau kalian lupa, waktu itu Yunfei mendapatkan cangkir ilahi ini sewaktu dia kembali ke kampung halamannya Wuchen. Nah, ketika itu si naga langit mendapatkan api abadi. Melihat kedua ajudannya yang kewalahan, para tetua pun melesat mundur guys, mencoba kabur. 撤！九节镜力量， Wuchen yang tidak membiarkannya, mengeluarkan tubuh Dharma kuno, membentuk pelindung untuk mengurung para tetua. Dia juga melesatkan teknik bunga penghancur, membuat para tetua auto panik. Tapi karena tidak mau menyerah, mereka pun mencoba menahan serangan itu. Serangan Wuchen juga tidak mudah ditahan sehingga tuar. Terjadilah ledakan yang cukup besar, membuat para tetua pun terhempas. Melihat ada kesempatan, Sui Yi dan Linglong auto maju, menggunakan teknik tebasan pedang mereka untuk menyerang. Karena tekniknya Sui Yi membuat tubuh para tetua mulai membeku guys. Karena panik, para tetua pun berteriak, meminta tolong kepada sang raja. Panik kan? 一刀锋， Dengan cepat, si raja menyelamatkan mereka menggunakan tangan raksasa. Gak cuma itu, si raja juga menyerang Sui Yi beserta Linglong. Dengan sigap juga mereka menghindarinya guys. Tapi si Wuchen tidak membiarkan mereka kabur. Kembali menyerang, berusaha menggagalkan teknik dari sang raja. Raja ras asing yang murka bukan main, memanggil sosok banteng besar guys, menahan serangannya Wuchen, bahkan menghempaskannya. Di satu sisi dia kaget, ternyata benua Kushu memiliki orang-orang kuat. Di sisi lain, tepatnya di tempat kedua ajudan sang raja, mereka yang masih tidak mau menyerah, mencoba melesat maju ingin menyerang Yunfei secara langsung. 多谢陛下。 Tapi dengan mudahnya Yunfei menggunakan cangkir ilahi menghancurkan semua serangan mereka guys. Itu membuat para tetua menjadi semakin panik karena terpojok. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba formasi ilusi milik sang raja itu mulai bergetar. Ternyata itu gara-gara peri pedang Ye yang pengen keluar guys. Kembali lagi nih sang putri pedang overpower kita sehingga tuar. Formasi ilusi pun hancur, peri pedang Ye berhasil keluar. Dia juga melilit sang raja ras asing karena kekuatannya sangatlah lemah. Oleh karena itu, dia bertekad akan menunjukkan apa arti dari kekuatannya sebenarnya. Tubuh spiritual dikeluarkan, kekuatan pun dipadatkan. Dan tidak lama dari itu, muncullah ribuan pedang-pedang es yang sangat banyak. 王，若你只有这点手， Setelah semua persiapan sudah siap, peri pedang Ye melesatkan ribuan pedang ke arah sang raja ras asing bersama dengan anak buahnya, membuat para tetua panik ingin segera kabur. Beda sama raja ras asing guys, malah kembali semakin murka merasa diremehkan. Alhasil dia pun mengeluarkan sebuah angin topan besar dan melahap semua pedang di sana. Gak cuma itu, peri pedang Ye juga kembali melesatkan satu pedang besar ke arah angin topan dan tuar. Dengan sekejap, angin topan tersebut hancur guys, berkeping-keping. Melihat adanya kesempatan, peri pedang Ye kembali melesatkan pedang besar ke arah raja ras asing.
吧！ Sialnya sang raja masih sadar akan hal itu, langsung menggunakan perisai dewa kuno untuk menahannya. Tapi perisai itu terlalu lemah dan hancur seketika. Alhasil membuat Raja Ras Asin terluka. Nah lo, habis dah melawan peri pedang Ye. Gak ada cara lain, sang raja pun menyuruh seluruh anak buahnya agar segera kembali ke markas. Sementara kedua ajudannya meninggalkan Yun Fei segera kabur dari sana. Tapi Yun Fei tidak membiarkannya guys. Menggunakan cangkir ilahi lagi dan mengeluarkan sosok leluhurnya. Wadidaw, kira-kira gimanakah nasib sang Raja Ras Asin dan para anak buahnya ya? Kayaknya sih bakal jadi bubur juga nih. Sok-sokan lawan Yun Fei dan teman-temannya sih. Mereka ini juga meremehkan si Yun Fei guys. Melihat dia berada di ranah yang rendah dan masih muda. Sekarang udah tahu kekuatannya kelar sudah. So mari kita lihat di bagian spoiler untuk part 161 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat. Sepertinya nanti Yun Fei dan peri pedang Ye akan menyatukan kekuatan mereka. Jadi mereka melesatkan ribuan pedang-pedang api yang cukup kuat nih guys. Tentu membuat Raja Ras Asin tidak berkutik, tubuh spiritualnya pun hancur dan tuar. Serangan itu seketika mengenai markas dan membuat semua orang terluka parah. Melihat itu Yun Fei menyuruh teman-temannya agar segera maju, memusnahkan mereka guys. Apakah Yun Fei dan teman-temannya bisa memusnahkan klan Ras Asin? Kita tunggu lagi di part 161 Wan Jie Zhejun. Seru sekali untuk toa satu ini, tapi satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.